Ya, halo semuanya, dan selamat datang kembali di Enigmatica to Expert. Lanjut lagi di mod P ini, dan mungkin episode ini bakal jadi episode yang agak kurang jelas karena sebelumnya ada beberapa yang memang belum sempat ku lakukan, yaitu lebih tepatnya quality of life. Aku pikir botania belum cukup, tapi rupanya sudah cukup ya untuk episode yang ke sebelumnya. Jadi ya mungkin kita akan lanjutkan lagi. Masih ada shiftku ya di sini karena aku memang belum bikin apanya. Karena bikin shift ini itu butuh resource yang lumayan. Dia kan butuh berapa banyak iron ya. Karena mungkin aku bakalan pakai shift yang banyak bergerombol gitu. Mungkin 5 kali 5 atau 7 kali 7, aku lupa maksimalnya berapa. Tapi intinya ya biar cepat itu shippingnya daripada cuma seorang ini aja. Tapi ya mungkin nggak apa lah, kita sementara untuk pakai satu aja dulu untuk hmm, untuk permulaan lah ya gitu ya. Daripada aku perlu mining ke bawah gitu. Tapi tentu saja lebih banyak lebih bagus sih. Dan ada satu masalah lagi sih ya selain itu. Dan seperti biasa masih banyak yang belum berubah karena memang episode ini recordnya nggak jauh dari episode yang sebelumnya. Jadi mungkin kita akan lanjut aja dulu. Untungnya aku berhasil sudah ngetim Ocelot dan dia langsung ngasih kita ball over nih. Jadi ini gunanya adalah kita bisa klik kanan dan bisa ngasih kalian beberapa hal. Mungkin banyaknya hal-hal yang kurang berguna ya, tapi kadang kalian bisa nemuin macam harta karun atau ini langsung dikasih lagi. Atau barang yang berharga dari ball over ini. Karena emang random abis ini kucing. Dan udah aku kembang biakin. Mungkin aku bakalan butuh banyak banget kucing. Dan aku bakal tarik dia dengan absorption vacuum hopper yang ku punya nih ya. Kayaknya di sini nggak ada yang namanya mob grinding utilities, jadi nggak ada cara buat apa? Ya nggak ada mob grinding utilities yang sering banget kita pakai kalau mau mob farm gitu ya. Dan cara bukanya itu tinggal diklik kanan aja. Nah dia bakal langsung kasih kita macam-macam. Ada insect, oke nggak penting. Ada feather, ada apa ini prolek ya. Kenapa dia ngasih kita kaki kaki kodok? Ini kodok yang beda dengan yang ini ya, karena ini langsung dikasih legnya aja. Oke, kemudian ada apa ini? Cicada, menarik, tapi nggak ada fungsinya sih. Ada bee dari Rustic yang nggak butuh. Ada tong slime grass, ini yang ada di pulau slime sana, itu dia. Dan yang terakhir ada ladder, ya lumayan lah kalau ladder. Oke, aku bakal simpan-simpan dulu. Ini dia, ada banyak yang kurang berguna sih ya. Mungkin aku bakalan taruh aja di sana dah. Tapi berapa masih bisa aku taruh di sini. Untuk apanya? Ya. Dan mungkin kita akan bikin yang namanya apa ya? Langsung dikasih lagi. Mungkin kita bakal bikin sistem apa ya? Storage penyimpanan dari appliance digitiknya, karena kita bakal langsung dikasih ada Deadworm Titan. Ini langsung dikasih armor, ini lumayan. Sama ada iron mechanical component juga bagus sih, karena kita nggak usah crafting pakai iron di situ ya, di sini. Oke, dan base-nya juga belum ku ubah ya, karena emang masih ya agak gabut mungkin ya di episode kali ini. Nah, ada beberapa masalah di sini, yaitu yang pertama kita butuh resource yang banyak. Jadi aku perlu bakar dulu. Dan masalah pembakaran juga jadi masalah karena aku bakalan butuh pembakaran buat ini, botania. Aku berpikir untuk pakai jungle aja deh, karena jungle ini kan bisa 2 kali 2 ya. Bisa banyak banget ngasih ininya, locknya. Tapi ya kalian bisa lihat saplingnya agak susah dapetinnya. Mungkin aku bakalan pakai crook deh daripada susah payah. Biar dapetin saplingnya lebih gampang. Tapi itu nanti aja ya, di off cam aja, nggak usah aku kasih lihat. Kemudian chipping. Oke. Untuk chipping ini daripada aku pakai chip biasa, mungkin aku bakalan pakai enchanting ini kali ya, enchanting match-nya.
Tapi sebelum itu aku bakalan manage dulu storage-nya kali ya. Karena nih udah mulai kepenuhan ya, bahkan storage yang udah medium sekalipun nih udah penuh banget ya dengan armor dan macam-macam yang sebenarnya nggak terlalu berguna. Jadi aku bakalan bikin dulu disknya ya di sini masih ku simpan. Nah, tapi apakah aku bakal bikin yang 4K? Di sini bakal butuh banyak banyak gold karena gold itu jadi komponen kunci sama ada cathode quartz-nya juga sih ya. Oke, mungkin aku bakalan bikin dulu cathode quartz-nya ke dash untuk ku bikin jadi pure biar ya aku lupa ngatur ini di off cam. Tapi nggak apa-apa. Manufactory mana? Nih. Oke. Dan ini harusnya aku upgrade ya, aku lupa upgrade generatornya. Tapi ya sekarang untuk sementara gini aja dulu. Dan udah jadi belum? Dan seperti biasa aku bakal naruh dia di enrichment supaya bisa ngeduplikat, supaya langsung bisa ngebesarin bijinya ya. Ini dia catat quartz sheet dan di sini. Nah, udah ada charge waktu aku ini untuk ngubah ore-nya jadi yang charge ya, oke. Simpan di sini aja. Oh enggak, udah penuh inventory-nya. Oke, aku bakalan bikin aja. Sebenarnya 4K aja cukup mungkin ya. Aku nggak perlu tinggi banget sampai ke 16K karena aku bakalan bikin storage juga di bawah sana. Mungkin kalau misalkan ada keperluan khusus gitu ya, aku bisa upgrade dia. Tentu saja setelah aku cek gimana caranya. Maksudnya gimana caranya komponennya itu nggak hilang gitu. Item-itemnya di dalamnya nggak hilang. Karena kalau kalian nggak tahu item-item yang aku simpan di sistem itu maksudnya ke storage cell semua di sini ya. Tapi sebelum itu kita bakal bikin dulu ini. Nah, untuk satunya kita butuh 3. I mean, sebenarnya nggak terlalu mahal. Oke. Dan berarti kalau aku mau bikin 8, tapi untuk sementara aku bikin 6 kali ya. Ya, mungkin kita bikin 6 dulu. Dan mungkin aku bakal butuh 10 lagi untuk silikonnya. Tapi nggak apa, karena sini kita punya accelerator card, jadi harusnya ini cepet aja sih ya prosesnya, mudah-mudahan. Tapi juga mudah-mudahan juga nggak makan energi terlalu banyak ya. Logic sama silikon kita butuh. Oke. Lanjut ke ini, kita plus dulu atau yang gold dulu kali ya. Oke, chip lumayan udah cepet sih ya. Dan aku perlu oh ya, menu kita kali ini kita bakalan makan ada packing duck. Ini dari loot chat juga, seperti biasa. Kemudian ada durian milkshake sama banana milkshake ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya milkshake-nya itu dari strawberry atau apa gitu. Sekarang ada durian. Ya, jadi menariknya di Minecraft ini dikasih durian loh ya. Padahal durian ini bukan makanan yang umum juga di luar sana terutama ya. Tapi sepertinya pembuat modnya cukup care gitu dengan buah-buahan yang ada di dunia. Kemudian ada banana juga yang kalian pasti udah tahu lah ya, banana itu pisang. Gak langka sih di Indonesia. Ya, dan kayaknya cuma ini aja sih milkshake yang ada. Karena aku lihat rupanya milkshake itu nggak banyak sih. Ya, cuman strawberry, banana sama gooseberry, ya durian, banana sama coklat. Jadi ya sayang cuma ini aja sih yang ku bikin berarti. Jadi sudah selesai cari milkshake-nya ya. Oke. Dan kemudian ini harusnya udah jadi. Yap. Dan aku bakalan bikin ini perlu ku bikin jadi prosesor seperti tentu saja. Dan kemudian aku butuh untuk upgrade ke 4K aku bakalan butuh ini. Bukan ini. Ini housing-nya. Honey, calculation processing unit. Calculation berarti pure yang 5. Ini ada satu bonus dari dari waktu aku crafting ininya. Ya. Accelerator card-nya. Udah jadi silikonnya kita tinggal ambil, kita taruh sini aja. Ini masih lama ya prosesnya. Karena kalau 18 berarti aku butuh 1 tak lebih ya. Terkeluar 1 tak lebih ini akan cukup memberatkan. Apalagi ini lambat banget ya.
Tapi mungkin aku bakalan percepat. Terus sementara kita bikin dulu ini logic processor. Lanjut lagi ke, nah ini satu lagi yang bermasalah yaitu ini storage cell-nya. Nah ini cara bikinnya butuh iron yang banyak ya, buat satu doang. Karena kita butuh 6, mungkin berarti aku butuh 60 iron. Nah kalau ini kenapa kucingnya tiba-tiba muncul di sini? Teleportasi magic ya, muncul tiba-tiba. Aku bakalan ambil dulu ironku dan kita craft dulu berarti ya ironnya. Ini ironku udah banyak, kayaknya paling banyak dari antara yang lain ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu masalah. Apalagi kalau kita udah punya shipping, harusnya udah nggak terlalu sudah ini ya, sudah dapetinnya bisa lebih banyak gitu. Untuk iron berapa persen sih kemungkinannya? Mungkin kita coba cek ya gimana kemungkinan dari chipnya. Ada pasti aku pakai diamondnya sih ya, yang diamond, karena diamond itu yang paling tinggi kemungkinannya setelah aku cek semua. Yang tak kenapa yang gravel kemungkinan cuma 15%, tapi tetap yang paling tinggi di antara yang lainnya. Oh, osmium yang paling tinggi malah. Lumayan lah osmium, karena daripada aku mining terus, ini dia cuma ngasih 10% semua, tapi ini gak ada osmium ya. Sementara yang ini ya juga sama. Apakah ada yang kemungkinan lebih tinggi? Oh, kalau mau lebih tinggi itu pakai yang iron ya. Ya kemungkinan yang paling tinggi itu justru pakai iron. Loh. Oke. Mungkin karena persentasenya udah terpusat yang depan sini, makanya kemungkinannya jadi rendah. Ya mungkin aku perlu atur lagi apakah aku memutuskan untuk pakai iron atau pakai ini aja ya, pakai, kalau yang gravel bahkan pakai ini, pakai flint kalau mau yang persentasenya paling tinggi. Ya kalau gitu off camera aku perlu atur lagi gimana apanya. Ini berisik juga ya enrichment chambernya. Oke, langsung jadi ya. Aku tinggal sebentar gitu. Dan ini pada aku udah ngasih dia seed, tapi masih aja nyasar ke sini, entah kenapa. Oke. Mungkin karena yang bayi kayak ya, dia langsung nyasar ke sini. Iya. Karena yang bayi tadi ya ini. Oke. Ini perlu ku bikin otomatis klik kanan ya, daripada aku klik kanan terus. Tapi mungkin kita bakalan ada black iron ingot. Sebenarnya belum kita butuhkan banget nih, ada medium grass. Tapi nanti bakalan kita lihat kegunaannya ya. Dari extended crafting ada tiny dry rubber lumayan, sama ada grass yang nggak penting. Ini ada frog lagi. Kaki ada rabbit hide lumayan. Ada insect sama vine, oke, biasa aja. Kemudian lanjut, aku bakalan hungernya, aku belum makan ini ya, inventory upgrade-nya di situ. By the way, di off cam ya aku sempat ngehajarnya namanya Wither dan nge-looting di fortress-nya. Sebenarnya fortress-nya awalnya aku pengen dapetin ini drop of evil ya, buat buat mob drop, tapi karena aku pikir awalnya aku pengen bikin mob farm gitu, cuman karena inventory-nya itu masih terbatas, jadi ya oke lah, aku bakal tunda dulu sampai aku udah punya inventory yang memadai ya. Karena mob drop tuh bakalan makan banyak banget inventory. Oke, kemudian ini belum jadi juga. Ya, mungkin aku perlu atur dulu ininya ya, charted quartz-nya. Atau aku bakal bikin untuk sementara ya. Bikin beberapa dulu, nggak semua. Aku perlu ambil beberapa charted quartz lagi, mungkin di bawah tanah, karena aku kekurangan charted quartz. Ini juga aku tempat main ini di nether. Ini aku bilang kenapa dia lebih kuat daripada ore yang biasa, karena kalau misalkan kita lihat, dia itu bisa dibelah menjadi 2 ore yang biasa ya. Jadi satu nether copper ore bisa diubah jadi 2 copper ore dari overworld ya. Yang otomatis berarti hasilnya 2 kali lipat daripada ore yang kita tahu ya di dunia nyata. Bahkan bisa di crush, dapetin masing-masing itu, kalau ini kan diubah jadi 2 ore ya. Masing-masing itu langsung dapat 3. Karena dia ngasihnya 6 gitu. Di
lumayan mengaruh, cuman kan dia itu langsung kelihatan ya di atas gitu. Jadi nggak perlu sampai mining-mining ke bawah. Ya tapi ya karena Nether itu menyeramkan, kemudian dan juga apa ya, dia itu agak random gitu jumlah ponnya, jadi kadang bisa nggak seimbang ore-nya. Dan sekarang aku perlu ubah semua iron ini jadi oke, karena aku cuma punya ini 48 pure. Apakah aku punya lebih satu quartz-nya? Kalau di sini mana satu quartz ore-ku? Ini ada diamond ore yang aku main ini di bawah. Oh, ini dia ada. Oke, mungkin setengahnya aja. Aku masih ada satu kristal tadi ya di situ. Aku bakalan taruh aja di sini. Nah, 48 berarti 12. 12 berarti 4 ya. Amin 4 aja udah cukup sih. Jadi mungkin ini 40. Berarti 40 aja. Nih. Oke. Dan aku perlu bikin semuanya jadi plate. Karena untuk bikin storage housing-nya itu ya butuh 10 plate per housing-nya ya. Mahal banget. Bener. Oke. Dan ya tinggal aku tunggu saja itu nge-craft-nya. Nge-plate dia maksudnya. Kemudian, bahkan energinya udah langsung habis. Rupanya energi di sini nggak cukup ya untuk untuk meta pack. Dia kayaknya makan energi lumayan tinggi sih. Jadi mungkin aku perlu opsi energi yang lebih bagus di sebelah sini untuk multi blocknya, atau bahkan ku sambungin pakai ini ya, supaya kuat itu energinya. Kemudian apalagi ya aku pengen bikin? Sisanya ya. Quartz glass. Nah ini mending aku pakai nether quartz kali ya, karena nether quartz itu lebih gampang dapetnya di nether. Beji pun adanya dia di nether. Aku ngelihat ketika aku keliling-keliling. Ini kalau 4 berarti aku butuh 10 karena 4 5 dapat 4 ya, berarti 10. 10 dengan ini upgrade-nya kan butuh ini ya. 4 berarti mungkin 20. Ya 20 quartz. Aku perlu craft dia. Dan aku butuh glass lagi. Yap. Ini udah jadi quartz-nya. Oke. Bisa kita pakai buat yang lain-lain lagi. Kemudian ini latronya aku simpan dulu lah daripada inventory penuh. Oke. Kemudian ini udah jadi semua ya plate-nya. Oke, nice. Ini aku perlu chest 4. Ini kebetulan ada chest 4 di sini. Kita bikin housing-nya. Ini housing-nya yang dipermahal, sementara yang lain sih biasa aja ya. Oke. Gimana kabar glassku? Ada 24. Kira aku bakal bakar lagi. Ini dia. Yep. Ini tadi udah. Tadi yang ini crush ya. Oke. Kita bikin dulu quartz glass. Ini dia. Oke. Kita bikin housing. Ini karena gak ada quest dari Apply Energy, jadi aku nggak perlu takut achievement-nya ya. Nah, ini aku perlu bikin dulu. Kalau nggak salah bukan yang ini ya. Yang ini 12 ya. Ya, 12 kita sanggupnya. Untuk sekarang sih ya. Oke. Tapi sebenarnya 12 pun udah lumayan cukup sih. Ini udah tumbuh lagi satu kucingnya. Dan kita upgrade dulu ke ini. Cukup nggak ya? Oh, cukup. Yap. Ini dan kita bakalan taruh dia di sini. Oke. Ini dia better than chest. Dan kita taruh dulu semua di sini. Supaya kita bisa naruh item-item di sini karena di crate udah penuh. Tapi crate ini tetap ku pakai kok. Tenang aja karena untuk item-item yang untackable atau nggak bisa di tag, lebih cocoknya itu taruh di ini aja ya, di crate daripada taruh di sini. Ini daripada aku manual harus satu-satu, ya aku harus bikin sistemnya segera mungkin. Dan karena kita udah lapar, kita bisa makan inventory upgrade. Unlock attended inventory, yes. Dan kalian bisa lihat langsung ada tombol di sini. Seharusnya kalian udah tahu.
Jadi inventory kayaknya ini singkatan dari inventory ya. Kita langsung bisa dikasih inventory yang banyak seperti ini. Ada lebih dari satu chest gitu ya, satu chest lebih satu baris gitu. Ya lumayan buat nyimpan-nyimpan sesuatu selain backpack ini ya. Oke. Dan sekarang ini coba aku lihat lagi apa isinya. Jika ada apa ini? Timpelian Bird Feather dari Ice and Fire lagi. Ini kalau nggak salah bisa dipakai buat ini ada legendary weapon launch Sharp Feather in 8 direction. Karena bulunya ini keras ya, bisa dikasih extremely fast attack speed ya, bisa nyerang cepet banget. Oke, bisa dibakar jadi gold bronze nugget. Oke, lumayan. Ada ruby. Wow. Ruby itu apa sih gunanya ruby ini? Ya kita belum tahu sih ya. Tapi ya lumayan dari Biome of Plenty ya. Ada nih illumination powder juga bisa dibikin dari ball of pearl. Ada talo ini dari quartz ya. Kayaknya itu kayaknya ini bahan untuk lilin dah. Ya kan bener. Bahan untuk lilin ada crab leg, ada feather ini tadi, crab leg juga dari quartz. Ya makanan baru, ada iron mechanical component lagi. Oke, boleh. Dan sekarang aku perlu pindahin dulu ini ya. Semua ini, nggak semua sih, sebagian aja, pindahin ke storage-nya di sana ya. Oke, sekarang ini ada gravel, ada sand, ya aku bakal taruh semua di sana. Dan tentu saja beberapa material seperti iron, kemudian gold, mineral-mineral gitu, aku bakal mungkin taruh aja di apa? Di drawer supaya bisa langsung ubah jadi nugget atau jadi bloknya ya. Dan mungkin yang jumlahnya itu besar banget, seperti mungkin mob drop kali ya, yang dari itu. Aku bakalan bikin taruh semuanya di drawer juga. Mungkin yang aku kasih ke sana pun juga yang ini ya, mesin-mesin blok ini untuk crafting karena ini bakal jadi tempat crafting utama kita ya selainnya ini. Oke, kucingnya belum ku kembang biakin ya, harusnya ada ku kembang biakin tadi. Oke, ini gimana hasilnya? Ada ikan lagi, aku perlu ambil lagi. Ini bisa dipakai buat trade gak ya? Atau ya bisa diubah jadi raw fish juga. Ini crayfish dipakai di ini nggak bisa diubah jadi ikan. Jadi ya sudahlah, kita konversi aja dulu. Aku tuh butuh baitnya lagi. Oke, seperti ini aja sih kegiatannya kalau kita mau ngurus kucing ya untuk dapetin bolopernya. Aku butuh ikan, kemudian aku bikin pit supaya aku bisa dapetin ikan lebih banyak. Kalau mau lebih efisien kita bisa pakai ada yang di industrial forgoing itu ngasih mancing otomatis, dapat bone ya biasa. Bisa mancing otomatis, pakai energi aja, nggak usah pakai bait gitu. Tapi ya kita kayaknya itu mahal karena ya seperti biasa resepinya semua diubah. Terutama ini ya mesin case-nya ya. Oke, siap-siap kucingnya bakal teleport lagi ke aku waktu mereka besar. Ini kenapa nggak mau diubah jadi posisi duduk? Ayo. Ini ya aku bisa ngambil apa juga sih kucingnya. Kalau aku shift klik kanan, kalau yang kita tahu kan dari chest ya. Chest yang bisa kita ini. Ya ini nggak mau dikasih duduk loh, aku udah klik kanan. Ada pufferfish, dapat pufferfish, bahkan dapat ikan dari enggak nih, ini yang ku dapetin yang ku taruh di sini. Dapat gravel, oke. Jadi random abis ya yang dikasih sama kucing-kucing ini, tapi karena berguna juga sih ya. Kalau kita buka, aku belum benar-benar karena aku juga baru pertama kali pakai sistem kayak gituan ya. Karena aku lihat ada tip kalau mau dapetin berapa resource bisa pakai itu kucing. Tapi ya untuk benar-benar pakainya sih baru pertama kali ya aku pakai ini. Oke, yang mungkin bakal kita pakai aja yang ku taruh di sini ya. Tapi untuk sistem drawernya bakal di bawah tanah saja. Ini, aku bikin kelebihan kayaknya ya.
string dapati, piston dapati, ini plastik. Ini karena aku punya banyak, yaudah aku taruh aja di sana. Ada ini, ada manatil, oke. Vacuum tube. Aduh, oke. Oke, berarti untuk storage sudah lumayan lah ya. Nah, sekarang aku pengen ngurus sesuatu juga. Nah, daripada aku ngandalin ini ya, PX-nya. Masalahnya PX-nya itu kan durability-nya terbatas. Aku nggak mungkin karena ruang bawah tanah itu aku perlu mining jauh besar-besar gitu. Mungkin aku bakalan kekurangan makanan plus kekurangan durability ya. Jadi ada cara yaitu kita bisa bikin dia jadi unbreakable. Nah, ini kebetulan modifiernya itu ada 6 ya, karena ini udah Grandmaster, level Grandmaster, bahkan masih bisa naik lagi nih ya. Oke, aku bisa bikin yang namanya reinforcement modifier. Ini aku lupa, tapi aku butuh kompresor, bukan kompresor ya. Yang paling gampang itu apa ya? Nah, ini block cutting machine. Mungkin aku bisa coba untuk bikin ini block cutting machine, apalagi kita ada punya mekanisme, jadi nggak perlu bikin electronic circuitnya, tinggal bikin pakai basic controller circuit juga bisa ya. Oke, machine case-nya aku perlu ambil dulu di sini. Nuggetnya pun juga perlu ku taruh di sana. Furnace ya mungkin. Manatil nanti aja mungkin. Ini casing dapati harus ku taruh sana ya, karena bahan crafting juga. Gelas dapati juga. Bar nanti aja mungkin. Ini juga nanti aja. Oke ya. Mungkin sisanya bakal ku atur lagi di Ocam ya. Gimana kabar inventoryku? Ada 54 type. 54 type. Jadi masih bisa nyimpen 9 tipe lagi sebelum disk yang pertama penuh. Dan yang lain masih kosong ya. Oke, nice. Oke, mungkin aku bakalan bikin dulu. Nah, ini daripada aku bikin obsidian plate, karena ini kan cara apa ya? Ini compactor dapati hampir nggak mungkin, karena untuk bikin mesin prime-nya aja itu wow banyak ya yang perlu dibikin. Masing-masingnya harus bikin satu. Mungkin aku perlu cepatnya masuk ke ini ya, ke replicator. Mungkin setelah aku bikin hitung otomatis untuk ininya kali ya. Kalau misalkan ya aku biasanya bikin sistem kayak gini berdasarkan banyaknya. Dan juga ini aku bikin pattern juga. Meskipun kita belum masuk ke auto crafting ya, tapi ya nggak apalah, kita pakai aja gitu. Oke. Kemudian ya ini, nah kita butuh, ini sebenarnya gold gampang sih. Paling 6 setengah ya untuk satu, tapi yang bikin malesnya itu obsidiannya. Oke, daripada aku bikin semuanya ke purpose satu-satu, kemudian aku kompres dia gitu. Nah, aku mungkin bakal bikin block cutting machine. Ya dimana ini bisa langsung ngubah banyak banget jadi plate bisa. Atau bisa ngubah wood jadi 4 plank. Yang kalau biasanya kan pakai 2 ya kalau pakai crafting. Jadi ya mungkin bisa menghemat ini kali ya, bukan heavy, metal press-nya lumayan. 2 tick bisa jadi 3 ini. Masih lebih bagusan manufacturing sih, apalagi lebih cepat. Oke, ya cuma ini aja sih, nggak ada yang beda. Paling obsidiannya yang kita ambil ya. Oke, ini apa ini? Point metal. Oke, dari Tongcraft. Ya udah kita bikin aja. Ini mudah-mudahan nggak terlalu mahal. Oh ya, mungkin untuk quest-nya aku bakalan coba cek ya. Quest-nya itu di sini. Nah, kita perlu bikin fluid solid canning machine untuk dapetin quest block cutting machine. Apakah aku bakal bikin? Mungkin. Coba aku mau lihat resepinya. Oke, ini nggak terlalu sulit di tin. Sama mesin casing biasa. Kenapa ada ayam kesakitan kayaknya tadi? Ini nggak usah aku ini dulu. Ini juga. Ini vacuum hopper bakal aku bikin sih. Blower nggak usah. Ya, ini kita bikin aja dah kalau gitu. Masalahnya untuk bikin casingnya bakal butuh banyak iron. Apalagi untuk bikin replicator nggak bisa satu blok ini. Kayaknya aku udah pernah jelasin ya. Aku butuh banyak blok untuk bisa ngakses replicator dan mungkin banyak energi juga sih ya.
Tapi itu bakalan worth it sih kalau aku bilang, karena bisa ngasih banyak banget. Apalagi ini bisa apa ya? Untuk bikin UU meternya aku lihat rupanya bisa di UU meter. Mana UU meter honey dia? Ini bisa ditinggal semalaman selama masih ada energinya, dan dia bakal ngasilin UU meter terus-menerus ya. Jadi kalau misalkan aku bikin sekarang, aku bisa tinggalin dia dan bisa dapetin banyak banget UU meter ya, lumayan. Apalagi yang banyak butuh UU meter cuman berapa mili bucket aja gitu ya. Itu ya, nggak yang sampai berember-ember gitu. Kalau kalian masih nggak tahu, mili bucket itu artinya 1000 bucket itu 1000 mili bucket itu satu bucket full yang ini ya. Atau bucket full itu 1000 mili bucket. Kalau 6 mili bucket doang berarti kecil ya. Lanjut ya, udah lama ngoceh-ngocehnya. Ya udah, kita bikin aja ini. Yang ini kalau nggak salah buat bikin cairan macam-macam, tapi nggak akan kita pakai ya. Mungkin aku bakal simpan aja. Aku butuh tin. Di sini ada tin nggak ya? Tin nggak ada di sini. Yang dashnya pun, ya dashnya aku perlu ambil. Kenapa nggak ubah langsung jadi ini? Karena mana tahu aku bakalan mungkin gabung-gabungin atau apa gitu. Karena alloy kan salah satu caranya kita bisa gabungin properties-nya ya di crafting. Jadi kita campur-campur gitu. Kalau ingot kan nggak bisa ya karena udah keras gitu. Tin itu lumayan banyak kita punya. Seperti biasa di ya mechanical queezer aja. Dan ini harusnya udah jadi, ini airnya banyak. Oke. Tin 7 berarti cukup butuh ini sih. Cukup butuh 4 ya berarti ya. 4 tin. Ini tin 4 aja udah cukup berarti ya. Oke. Kemudian kita bakar. Nah ini bakarnya. Nah ini masalah juga sih bakarnya. Jadi kita punya banyak hal yang perlu ditingkatkan. Kalau misalkan mau progress. Daripada aku mungkin pakai ini juga. Yang bisa habis-habisin waktu. Jadi aku bisa bikin yang namanya furnace. Karena kita ada bit upgrade dari sini ya. Dari sini. Nah. Nah ini yang paling rendah bit upgrade-nya. Tapi minimal lebih cepat lah ya daripada yang biasa. Dan aku kebetulan masih ada sisa ya mesin block yang dari Ether Utilities. Mungkin aku bakalan bikin furnace ya. Cara furnace yang mana ya? Furnace dari Ether Utilities Redstone bukan ini. Mana lagi? Oh ini dia. Furnace, bukan furnace generator tapi furnace yang namanya furnace aja. Nggak kreatif yang bikin. Yang intinya ya dia bisa ngebakar tapi pakai energi gitu. Dan karena kita ada punya pin upgrade mungkin bisa lebih cepat. Tapi ya aku perlu lihat lagi sih seberapa cepatnya. Minimal bisa aku tinggal lah daripada aku perlu ngasih ngasih fuel terus menerus. Oke, dan ini perlu ku geprek pakai ini ya. Ini cukup sih harusnya. Ya bisa. Ini ku simpan, sisanya bakal ku taruh di sini. Untuk ini mungkin aku bakal tinggalin saja, nggak apa-apa. Tapi crate-nya bakalan apakah aku pindahin ke sini? Mungkin crate-nya bakal aku pindahin ke sini biar buat nyimpen item-item yang single atau yang nggak terlalu berguna di sini. Cuman buat penyimpanan aja. Oke, kita bikin ini. Fluid solid canning machine ini tier 1 juga. Mungkin nggak akan kepake tapi ya sudahlah, kita simpan aja. Sini, ini ada berapa yang mungkin bakal ku pakai di sini. Mungkin apa ya yang bakal kepake, karena ini banyak banget barang-barang random di sini yang sebenarnya nggak terlalu berguna juga untuk craftingan. Nah, bricknya semua aja jadi. Cara bikin furnace-nya cukup ya lingkarin aja mesinnya dengan brick, jadi gampang banget sebenarnya. Dan cara bikin mesin blocknya pun juga gampang sebenarnya, 2D casing sama iron. Bahkan yang 3D biasa, bukan yang versi yang lebih bagusnya kayak ini hardened casing yang lebih ribet. Apalagi kita dapat 3D casing dari loot chest ya kemarin ya.
Oke. Dan kebetulan juga ada questnya, ini dia furnace. Jadi ya kalian lah, nggak apa-apa. Coba nanti bakal ku uji ya kecepatannya di sana. Atau ya kalian aja ya. Aku bakalan coba lihat gimana. Oh, lumayan cepet ya. Ini kalau nggak tahu nih speed upgrade yang paling rendah. Kalau yang lebih tingginya lagi itu bisa sampai 16 kalau nggak salah. 16 bahkan 64 ya ini dia. Tapi cara bikinnya ya lihat saja banyak banget ini. Aku butuh enchanter kalau mau bikin ininya, mau smelt. Oke. Tapi itu saja dari yang sekian banyak ini masih paling cepat mekanisme ya karena dia bisa paralel atau langsung banyak sekaligus gitu. Mungkin aku juga bisa bakar charcoal di sana ya buat makanan bunga-bunga yang ada di ini, bunga-bunga di sana tuh buatannya karena aku bakal butuh banyak mana. Oke. Satu lagi nih ya, block cutting machine, ini dia. Oke ya, kita perlu bikin ini lagi, kita butuh tin lagi sama coil. Ini perlu ku bikin dari ya metal former seperti biasa. 32, ini bakal kelebihan sih ya kalau pakai ini. Tapi nggak apa-apa. Aku punya copper nggak terlalu banyak sih. Mungkin aku perlu proses copper lagi. Dan ya copperku juga banyak sih di sini. Oke. Kita press lagi. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ore-nya. Ini harusnya ku simpan ya, tapi kenapa masih belum ku simpan? Yang extruding kalau nggak salah ya. Jangan salah mode. Metaformer, ya extruding. Oke, dan aku perlu energi lagi di sini. EU. Ini harusnya ku simpan. Nah, ini masalahnya nih. Ini bakal aku taruh di drawer karena mungkin nggak terlalu berguna. Ini juga armor nggak terlalu berguna. Oke, mungkin ore-nya kali ya yang kita masukin. Karena mungkin sebenarnya belum ada kepikiran sih sistem dari shift-nya gimana. Lebih tepatnya otomatisin ininya, otomatis proses ore-nya. Ya. Tapi mungkin bisa aja ore-nya itu kita mungkin dari sistem ini bisa kita tarik. Nah, ini langsung penuh ya rupanya dari ore-nya. Mungkin dari sistemnya bisa kita tarik ke sistem sistem nge-crushing ore-nya gitu. Dan dia bakal ngembaliin hasilnya ya. Tapi untuk sementara bakal aku taruh aja di sana dulu. Bahkan yang ini juga mungkin. Yang dari nether juga mungkin. Yap. Meskipun kayaknya bakal menuhin ini sih. Sistemnya. Oke, nggak apa-apa mungkin. Ya, cuma 2 ditch aja kok yang ini. Dan mungkin nggak akan jarang bertambah sih kalau seiringku lakuin. Maksudnya aku jalanin ya nih supply logistiknya mudah-mudahan. Kemudian lanjut lagi extrudingnya udah sampai mana ya? Kehabisan energi masih kurang rupanya. Kita taruh aja 2 sekalian. Oke. Ini tinggal nunggu extrudingnya aja itu. Atau ngubah jadi kabel. Kalian aku perlu tin. Untuk ubah ya, aku lupa. Lempar. Engineer hammerku ini dan ku bikin ini ya. Engineer hammer simpan lagi. Ini masih ada sisa ore ya, belum ku taruh. Ya. Dan ini tinggal 4 lagi, oke. Apalagi ya, mungkin pakai hoppernya bisa langsung ku bikin kali ya. Sebenarnya gampang aja sih, cuman hopper, obsidian sama eye of ender. Eye of ender sebenarnya juga gampang karena ender pearl udah ada, kemudian blaze-nya juga udah ada. Tapi ya kita bisa ubah dengan tanda infusion, tapi kita belum punya. Ya udah kita bakalan pakai ini aja. Aku punya black powder nggak ya? Aku pernah bikin black powder nggak ya? Harusnya pernah, tapi kayaknya udah habis. Jadi ya kita bikin aja kalau begitu. Ender pearl mungkin ku taruh di sistem kali ya. Karena ada berapa yang kadang pakai ender pearl. Oke. Satu aja. Kemudian untuk iron, nah ini aku perlu untuk bikin hopper saya pakai plate bukan pakai iron biasa. Jadi harus ku ubah lagi jadi
Masih belum cukup energinya. Rupanya makan banyak juga. Jadi aku perlu ubah plate. Yap. Dan aku perlu bikin chest lagi. Bentar ya. Ini harusnya udah jadi. Ya. Dan aku perlu simpan dulu satu. Dan kita bikin aja langsung ini. Yap. Kayaknya aku kebanyakan nih bikinnya, harusnya 16 bukan apa, karena kita cuma bikin satu motor, electric motor ya, bener. Dan kita bikin block cutting machine ya. Karena aku butuh banyak obsidian, mungkin aku bakal bikin 5, mudah-mudahan. Coba, kalau 5 berarti 10 ini, 10 berarti 9 ini, 9 ini berarti sekitar berapa? 22 plus ada 2 purprise obsidian yang sempat ku taruh, sempat ku punya, berarti 22 obsidian. Aku bakal butuh energi lagi untuk ya apa, untuk ngeprosesnya. Aduh, oke bentar ya. Ini copper cable-nya ini tier 1 juga ya, jadi harusnya aman. Oke, ini ada block cutting itu weak or missing. Apa, kita butuh stone-nya ya, atau bleed, tempat untuk ini. Coba aku simpan dulu bentar ya. Aku bikin absorption hopper-nya dulu kali ya. Ini underpole, kemudian blaze powderku di sini, ini aku bikin chest. Ini aku perlu bikin chest, aku lupa. Tapi mungkin sekalian aja. IQ2 blade mana yang kamu maksud? Ini kali ya, cutting blade. Nah, ini block cutting blade sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Tapi butuh diamond banyak ya. Ada 3, ini cut material softer dan iron, kemudian ada steel dan ada diamond. Feelingku sih dia bakal butuh diamond sih, jadi ya sudah, aku bakal bikin aja dari diamond. Aku masih punya steel kan ya, ya 5, jadi aku bakal bikin ini. Oke. Dan kita coba taruh aja di sini. Ini dia cuttingnya, dan coba kita cek. Nah, ini berhasil bekerja. Yap, tapi ini makan waktu lama banget sih ya untuk prosesnya. Mungkin nggak di episode ini kali selesainya, jadi ya sudahlah, kita tunggu aja. Oke, untuk chestnya aku butuh creosote oilku dulu. Oke, kayaknya di sistem masih ada sih apanya, treated woodnya, tapi buat jaga-jaga aku bakal bikin lagi aja. Oke, ini bakal ku ubah jadi treated wood. Treated wood plank, yes. Aku bakal bikin chest. Resepi untuk chest mana? Ini dia chest. Aku butuh button ya. Yap, 1, 2 aja mungkin. Mana tahu kita butuh lebih chestnya. Dan kita bikin hopper. Ini dia hopper. Absorption hopper, vacuum hopper maksudnya. Ini namanya sering ku balik-balik sih. Oke, dan wow, nyata sampai ke sini blowernya. Padahal baru ketinggalin berapa lama, banyak banget sih dia ngasihnya. Dan ya, dia langsung nyedot semua blowernya, tapi kayaknya masih kurang sih jangkauannya. Atau coba aku taruh di sini kali ya. Ini dia. Ya, mudah-mudahan sih cukup sih ya jangkauannya. Nah, ini coba aku matiin dulu. Dan aku perlu klik kanan dia untuk bukan klik kanan nih. Ini dia. Buat transfer blowernya ke sini. Yap. Karena ini GI agak mengganggu juga untuk ini. Jadi UI-nya agak jelek gitu. Oke. Dan apalagi ya? Ada siput ya yang ditangkap sama dia, ya menarik juga sih.
Oke, aku perlu ngasih makan lagi. Ikan-ikannya aku nggak tahu apakah bisa, tapi coba deh ya. Makan pakai crayfish. Karena ini bukan ikan sebenarnya, sama salmon. Nah, salmon ini kayaknya beda, tapi bisa sih. Tapi kayaknya beda dengan apa. Jadi, sudahlah. Jadi kita ambil aja. Buat kita breed ini. Kucing-kucing biar banyak itu. Makin banyak berarti makin banyak bollover ya. Ini ku dudukin. Ini nggak bisa didudukin, ini nggak bisa juga. Ini bisa. Ini kayaknya ada yang nggak patuh gitu ya, jadi nggak mau duduk. Ya ini nggak bisa dikasih makan, nanti pakai ini aja. Ini udah di breed ya. Mana yang belum? Oh ini dia. Ayo. Yap, ini dia. Ini juga, ini antara ngebak atau aku emang nggak bisa ngedudukin ini apa? Kucing. Bentar ya. Iya, jangan dibikin berdiri. Oke, ya udahlah. Karena mereka dikurung juga, jadi harusnya sih aman-aman aja. Oke, dan aku bakalan taruh dulu di sini. Gimana kabar mesinnya? Oke, bentar ya. Ya, ini dapati kekurangan energi jelas. Jadi aku bakal taruh aja. Sebelum itu aku bakalan bikin yang namanya enchanting room karena aku mungkin bakal enchant. Sini aku masih pakai parent pylon buat enchantingnya. Jadi, ya mudah-mudahan lebih efisien ya untuk nge-enchantingnya. Aku penasaran, bukan penasaran sih, mungkin bisa coba pakai yang namanya Bibliocraft. Ini juga belum pernah kalian lihat juga sih ya. Selain kalian bisa ngelihat, ya banyak banget dekorasi di sini, Bibliocraft. Ada apa? Ini macam bookshelf yang lebih keren gitu. Kemudian ada lantern, ada lamp, ada ya meja belajar, meja kursi itu. Dia itu ngasih kita cara buat ngeduplikat enchantment, yes. Jadi ada cara buat gitu. Yang cara bikinnya kayaknya pakai ini dua ya. Yang resepinya pun juga kayaknya nggak diubah ya, tapi butuh lumayan banyak iron sih. Ini dia. Kemudian ini kayaknya butuh juga ini honey print press keys dan kalau butuh banyak XP seingatku ininya. Jadi harusnya ini bakalan perlu barengan sama Mopam ya ketika ada punya banyak XP sih. Jadi nanti saja ini masih rencana sih. Mungkin kalian bakal lihat aku pakai ini ya Bibliocraft. Karena ada juga yang main pakai Bibliocraft ini dan dia bisa ngasih banyak banget bisa duplikat enchantment ya. Lebih tepatnya untuk chip ini nih, chip match. Jadi aku bakalan bikin aja bookshelf 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 sama enchanting table ya, bentar ya. Enchanting table, ini dia. Aku butuh buku. Oke, mungkin aku bakal coba ke village dulu buat ngambil buku atau mana ya. Untuk yang pertama aku bikin dulu kali ya. Ada ladder di sini, di sana. Oke, aku ambil 3 sugarcane, aku ubah jadi paper dulu. Kemudian kita bikin enchanting table dulu. Bukan, bukunya dulu maksudnya. Ini, baru bikin enchanting table-nya. Nah, mungkin aku bakal taruh di sini atau di mana ya? Di sini pun bisa. Ya, di sini bisa ada ruangan kecil di sini. Jadi atau di sini juga bisa sih. Mana nih yang bakal aku pilih? Mungkin karena aku pengen pakai juga yang namanya enchant extractor ya, mana? Enchantment extractor. Jadi aku pengen di tempatnya dekat energi juga sih ya. Di sebelah sini mungkin oke. Ya sudah, kita bakal taruh aja di sini dekat dengan tembok ini. Mengarah ke sini aja kali ya, di sana. Jadi kayak gini aja. Dan untuk bookshelf-nya, nah ini aku punya beberapa bookshelf yang aku dapetin dari village. Bukan di village terdekat kita ya, tapi di village yang lebih jauh lagi di sebelah sana. Ini dia. Aku lupa pula mau
aku sana buat ngapain ya, kalau nggak salah aku lupa itu. Jadi ada librarian dan aku ambil aja book charge-nya di sana dengan bukan fortune, kertas. Dan mungkin aku bakalan ambil book charge-nya di village yang lebih dekat dengan kita ya, yaitu di sebelah sana, di sini. Ya sebelah sana itu. Aku bakal pakai kertas saja biar hemat-hemat wood juga sih. Jadi mungkin nggak sekarang ya kita enchanting-enchantingnya. Sekarang aku masih menunggu ini nih. Ini energinya ya masih kurang juga sih. Oke, 2 untuk sekitar 6 gitu ya. Jadi ini masih ada obsidian plate. Tadi ini 22 ya, kalau nggak salah. 22, udah 48. Mungkin bisa kita coba bikin ini ya, reinforce nih. Aku perlu kompres dulu ini. Nah, ini dia. Kita perlu kompres dia jadi yang dense ya, yang dense ini. Kemudian yang gold ini ya sebenarnya gampang aja sih. Ya gold 6,5 untuk 2 reinforce. Mungkin lumayan banyak gold yang kita butuhkan. Jadi aku perlu ambil gold lagi. Mana ya? Gold, oh ya, goldku di sini ya. Goldku di sini. 30 gold. Bawah sana, oh di sini ya. Cukup nggak ya goldnya? Oke. Salah pencet. 30 itu berarti cuman bisa bikin kira-kira 4. Kalau 4 itu 13. Oh, bisa sampai 8 sih. Tapi aku mungkin bakal kekurangan gold. Jadi aku bakalan press aja 8 mungkin. Aduh, agak ngelek ya. Ini masih ada tablet powder aku lupa taruh. Ya. Dan lanjut lagi. Ini udah lumayan lapar sih. Jadi kita bakal makan packing dak. Sip. Dan ini udah 5 ya, nice. Dan aku perlu ngasih energi lagi seperti biasa. Oke. Aku bakal butuh charcoal lagi sih ya. Oke, kita ambil lagi ini. Oke. Dan aku perlu 2 untuk kita mana tadi yang 2 purpurite obsidian sisanya. Ini dia. Untuk kita ubah jadi mana? Plate-nya. Mana? Resepinya. Ini kompresor ya, bener. Kita butuh kompresor. Ini di mana? Bentar lagi. Ayo. Oke, nice. Ini dia. Ini bisa kita pakai lagi sih 9-nya. Tapi aku bakal kompres dulu itu. Dan untuk gold-nya ini gimana tadi prosesnya? Ada jadi 20 gold. Ini masih ada copper tinggalan di sini. Oke, aku perlu ngubah dia jadi plate. Mungkin kita bikin 4 aja. Berarti atau ini cukup 3 ya. Oh, berarti kalau 3 20 mungkin. 20 gold ya. Oke. Kita bikin 20 aja dulu. Ini gimana prosesnya? Oke, udah jadi lagi ini dan kita kompres dan kita ambil lagi coal-nya di sini. Dan ini harusnya ada mau jadi nih semua apanya. Oh, tapi melambat ya gara-gara ini. Oke, selanjutnya aku hammer lagi untuk ku geprek ini gold plate-nya. Yes. Dan ini agak melambat karena energinya kurang. Oke, ini perlu ku ubah jadi apa ya namanya itu? Block plate-nya. Sheet metal, ini dia. Nah, kita bikin yang namanya reinforce modifier. Yes. Dan biasa nggak ada quest-nya ya. Oke, dan kayaknya aku butuh 2 lagi buat crafting ini. Biar bisa crafting sheet metalnya. Nih. Oke, ya bahkan untuk jalankan gold plate-nya aja lama ya. Kalau energinya nggak cukup. Nah, ini dia. Kita udah punya 6. Karena aku bikin 5 ya. Jadi untuk yang 2 lagi itu aku ragu sih mau pakai buat siapa. Ya, mungkin aku perlu memutuskan.
Kenapa aku bikin 2 ya? Karena ini genap sih ya. Tadi ya aku pengen ini kalau bikin 5 atau 6 berarti ini cuma 3 istilahnya. Sementara ini enggak juga sih kalau 5 ya ini juga lebih apa? Iya ini juga lebih sih. Tapi ya ini juga genap sih. Tapi yang ini ya, yang sheet metalnya harusnya genap. Enggak juga. Oke, berarti aku salah. Yes, oke. Ya tapi nggak apa kita bikin 2. Oh, yang sini ya yang genap ya. Karena kalau kita bikin 3 masih ada sisa 1 modifiernya. Oke. Dan ini coba aku taruh di sini kali ya. Di sini. Ini dia reinforce 20%. Nah, kalau misalkan 20% berarti kita butuh 5 untuk bisa reinforce 100%. Dan reinforce 100% itu artinya apa? Dia akan kebal dari hancur ya, nggak akan berkurang. 20% ini aku asumsikan berapa persen durability-nya itu hilang, tidak hilang ya. Jadi ada 20% kemungkinan durability-nya nggak akan kemakan. Jadi aku bakalan bikin aja, karena sebenarnya ini bisa, tapi mungkin aku bakalan butuh cobblestone daripada stone ya. Ya sudahlah kita pakai ini aja mungkin. Karena ini buat keperluan mining sih. Atau mungkin sisanya buat ini juga bisa sih. Kalau mau. Ini tinggal taruh terus. Dan ketika udah yang kelima, dia bakal jadi unbreakable. Yes. Yang artinya dia nggak akan bisa hancur. Berapa kali kita mining ya. Jadi apa ya. Jadi bukan broken sih. Ya jadi tetap ada selama-lamanya. Nggak akan hancur gitu ya. Oke, dan sekarang aku perlu simpan dulu beberapa ininya. Mungkin aku bakal bikin lagi sih reinforce-nya nih ya. Oke, tapi karena kita belum butuh, jadi kita bakalan pakai ini aja. Dan tapi karena kalau kita pakai ini, kita bakalan pakai fan miner ya, udah pasti. Dan bakal makan banyak banget hunger. Mungkin aku bisa coba bikin food yang lebih kuatan dikit gitu ya, atau yang bisa ngasih hunger banyakan dikit daripada yang biasanya. Kalau biasa paling mentok itu 4 mungkin ya. Di sini ada yang 4 tapi nutrisinya lumayan banyak gitu ya, kecuali vegetable-nya. Tapi ada yang paling bagus itu ini yang ku pilih dari sekian banyak mungkin ya. Nggak tahu mungkin aku perlu cek lagi. Tapi aku masih kekurangan raichi atau nasi gitu ya. Tapi sebenarnya semuanya sudah ada ya. Cinnamon ada, garlic ada, tinggal rice-nya aja, yogurt. Chicken gampang. Karena ayam itu kan bisa ada 2 ya cara buat bikin ayam gitu. Yang pertama itu pakai telur, yang kedua kita breed biasa. Sementara kalau yang biasa kan cuman pakai breed doang ya, atau kita kawinin. Mango ininya pun juga gampang sebenarnya, mango ini. Mungkin bagian buah-buahan ini kayak coconut, ada cinnamon, bakal ngabisin banyak bone meal sih ya, karena ini dari pohon bukan dari tanaman biasa seperti ini. Jadi satu-satu gitu ngasihnya, nggak bisa sekaligus, bahkan nggak bisa di fortune juga. Jadi ya sudahlah. Oke. Nah untuk replicator mungkin kita bisa apa ya? Kalau misalkan mungkin chipnya udah bekerja, kita bakalan pakai ya replicatornya. Aku perlu menentukan apa ini chipnya mau pakai yang mana ya? Chip ya pakai yang mana mungkin? Karena ini juga makan persentase juga sih ya. Kalau pakai diamond lebih tepatnya. Karena mungkin aku bakal butuh banyak iron, mungkin untuk sementara aku bikin flint dulu kali ya. Nah, untuk bisa bikin gravelnya, ya kita tahu bisa pakai compress hammer ya, tapi yang otomatisnya ini juga bisa diotomatis nggak ya? Oh ini dia ada nih, dari compression juga bisa kalau mau. Tapi ini kayaknya butuh hammer nggak sih? Aku lupa. Atau bisa di mechanical wizard juga bisa sih. Tapi ini kan bakal dipakai buat ore juga ya. Jadi akan kurang sih kalau pakai ini. Ini hammer lagi. Ini apa ini? Hammer, oke. Crusher ya. Mungkin aku perlu nyari crusher yang bisa dipakai. Mungkin ini bisa. Crusher yang terus apalagi kita feed upgrade juga.
Kemudian coba aku ambil dulu questnya ya. Ini udah jadi ya untuk ICQ. Mungkin ini juga perlu aku bikin supaya selesai ini questnya. Dan aku bisa langsung progress ke ini ya, replicator. Nah, untuk bisa bikin replicator ini, untuk bisa duplikat item, aku butuh 5 mesin. Kalian bisa langsung lihat berjejer 5 mesin sini. Yang artinya kita akan butuh banyak banget casing dan banyak resource ya, terutama iron mungkin ya. Jadi aku perlu ngatur-ngatur lagi gimana caranya, karena ini penting loh. Banyak mesin casing, kalian bisa lihat mesin casing itu bisa diduplikat dengan UU meter. Ini dia. Jadi aku nggak perlu bikin semuanya manual. Apalagi yang kalian lihat resepi dari thermal expansion kan lebih gila lagi ya. Mesin frame-nya. Ini dia. Tapi ini bisa diduplikat dengan ya UU meter juga ya. Makanya aku mungkin bakal cepat mungkin masuk ke replicating ini ya, replicator ini. Kemudian apalagi ya yang pengen ku lakuin sini? Oh ya, aku mau ngambil questnya ya tadi ya. Untuk add nihilo. Oke, mungkin aku bakalan pakai flint dan kita craft dulu berapa gravel yang pernah aku ambil ya di sini. Karena berapa gravelnya nggak terlalu berguna sih. Karena aku masih punya satu, jadi ini bakalan ya agak boros. Oke. Enaknya kalau gravel ini keuntungan dari kalau misalkan pakai gravel, kita bisa dapetinnya osmium, salah satu komponen penting untuk mekanisme. Cuman ya makin tinggi dia persentasenya yang paling tinggi dibandingkan yang lain, jadi lebih jomplang gitu. Yang dimana aku mungkin nggak butuh osmium setinggi itu, ya. Kalau iron kan paling tinggi di sini ya, tapi kenapa aku belum dapat iron? Nah, tapi untuk ini dia airnya. Tapi untuk diamond, nah masalahnya kita butuh yang tier lebih tinggi nih kalau mau bikin diamond dari chipping ini. Jadi ini agak dilema juga mau pakai yang mana. Untuk sand sama apa ya? Mana ya? Untuk sand dengan gravel, aku agak ragu bakal pakai. Untuk dust, sand sama dust maksudnya. Dust ini sayangnya nggak bisa kita dapetin di dunia nyata, itu salah satu masalahnya. Kemudian karena kalau gravel atau sand itu ada dunia nyatanya dan bisa banyak. Desert banyak banget sand. Untuk gravel juga ada biome yang isinya gravel semua juga. Aku lupa nama biomenya, aku cek. Tapi untuk dust sama sekali nggak ada, nah itu masalah. Tapi untuk redstone dan satu quad juga agak susah sih. Tapi redstone gampang banget sih kita dapetinnya. Kalau yang kalau yang sand itu mana? Ini dust juga. Ini dia. Dia ngasih aquamarine. Di mana aquamarine itu nggak terlalu susah sih. Tapi ore-nya dia lebih terfokus ya, nggak ada osmium di sini. Ya, jadi gitu sih masalahnya dari ini. Nah, ini kalau kalian masih nggak tahu, nihilo itu dia bisa ngasih kita banyak banget ore piece di sini. Dan ini bisa kita konversi ke ore ya. Nah, ini dia, iron ore. Jadi ini tergantung, bisa dibilang apa ya, kalau mau ku ganti-ganti agak kurang efisien juga sih, karena nggak bisa diotomatiskan berarti ya. Kalau harus ku ganti-ganti match-nya juga. Oke, aku perlu atur lagi berarti ya. Dan mana ya? Mungkin aku bakalan bikin satu lagi deh shiftnya biar nggak usah manatilku di mana? Manatilku di mana lagi? Aku bukan taruh di sini kah? Harusnya aku taruh di sini kan ya? Enggak. Aku bakal ambil diamond dulu, kemudian dua shipping lumayan lah ya. Oh, ini dia manatilnya, nggak kelihatan pula. Oke, kita bakal ini. Oke, untuk ini ada upgrade-nya. Jadi di mekanisme juga ngasih choice reward, ada speed upgrade atau energy upgrade yang bisa kita pakai. Dan di sini ternyata di sini ada tab untuk sebelahnya, yaitu dia bakal ngasih kita ini juga ya. Jadi lumayan buat ya nge-crafting juga sih ya, bonus case casing, bonus basic tier installer kalau kita butuh.
Karena installer-nya aja udah mahal banget. Bentar ya. Alasan kenapa mekanisme ini nggak aku upgrade karena installernya aja yang resepinya seharusnya gampang, ini susah banget. Mungkin aku bisa pakai yang ini ya, daripada pakai yang advanced control circuit, aku bakal pakai advanced circuit aja karena ini jauh lebih gampang ya, pakai lapis sama glowstone. Lapis kan bisa dapetinnya langsung bejibun ya, glowstone juga di nether banyak banget. Jadi mungkin aku bakal bikin advanced circuit daripada pakai yang ini, advanced control circuit dan dari mechanism. Mechanism aja dipermahal kayak gini. Jadi kita udah mulai masuk ke tahap dimana animatic capture expert ini udah terlalu sulit ya. Wow, ini zirconium. Kalau kalian nggak tahu nih dari nuclear cast dan kalian bisa dapetin ini dari ya rock crusher ya. Di mana nih? Wow, tier lebih tinggi, DU. DU ini udah tinggi banget loh. Tier 3 kira-kira dari nuclear craft. Wah, mungkin yang paling maksimal bukan yang ini, basic tier aja udah susah. Untungnya upgrade-nya resepnya biasa aja ya. Mungkin aku bakal ambil pit upgrade karena pit upgrade itu butuhnya osmium ya. Atau gold pun juga lumayan mahal. Kalau misalkan aku mau mungkin kalau misalkan aku bakal dapetin banyak osmium, mungkin aku bakalan ambil energi upgrade aja. Tapi kalau misalkan aku malah dapetin banyak yang gold, baru aku ambil yang ini ya, pit upgrade mungkin. Dan kucing-kucingnya ada besar lagi di sini ya. Oke, jadi ini udah jadi ya ini ya. Oke, aku bakalan bikin mana infuse. Untuk sisanya seperti biasa ada nickel di mana nickel, ada nickel juga di nether, aku ambil. Ya udahlah, mungkin aku bakal ambil yang nether aja. Ini bisa konversi pakai crusher aja ya, langsung dapat masing-masingnya 3. Bahkan ini pun kemungkinannya 50% loh ya. Kalau pakai yang mechanical quencher ini. Oke, dan kita bakalan bakar dulu. Ini kayaknya masih ada sisa gold ya di sini ya. Ya. 2 jar cepet, yes. Dan ini masih ada sisa enrich alloy, jadi nggak perlu ku bikin. 2 pit nickel, ini udah jadi belum? Oke, belum. Oh, udah ding. Dan aku perlu ini gear. Chip. Makin banyak chip, makin berapa banyak sekaligus gitu ya, yang bisa di shift. Jadi biasanya banyak yang bikinnya bertumpuk-tumpuk gitu. Aku kekurangan plank kah? Oh, ini planknya masih belum ku ambil ya. Ini dia. Ini shift. Dan aku bakalan bikin matchnya lagi gitu ya. Apakah aku bakalan bikin diamond mesh sampai ke diamond? Nah, itu perlu ku pikir-pikirkan lagi lah di episode yang selanjutnya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode yang agak kurang jelas kali ini ya. Mohon maaf karena ini bisa dibilang agak episode gabut gitu ya. Tengah gabut mungkin ya. Sekaligus kita meningkatkan quality of life juga. Ini kenapa nggak mau ketarik tadi ya? Oke, agak aneh. Tapi ya mungkin ntar lagi aku mindahin kucing ya. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Ini kenapa ada kucing satu lagi ini muncul?